Pemirsa, debat kelima Capres akan menjadi kesempatan terakhir bagi ketiga kandidat calon presiden untuk beradu gagasan. Nah, akankah debat kali ini justru lebih banyak diwarnai gimmick lagi-lagi ketimbang gagasan dari ketiga kandidat? Kita akan membahasnya dengan Dadang Rahmat Hidayat, pakar komunikasi politik Universitas Padjadjaran. Pak Dadang, selamat pagi. Pagi Mas Iqbal. Dan peneliti senior Drone Emprit, Bang Yan Kurniawan. Bang Yan, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal. Selamat pagi Terima Pak kasih Dadang. Pak Dadang Pagi. dan Bang Yan. Semoga semua dalam keadaan sehat ya teman-teman ya. Pak Dadang, ini yang dinanti-nanti karena debat kelima ini bisa dibilang kalau kita melihat dari temanya ya, kalau kita berbicara soal demografi dari jumlah pemilih ini kan Gen Z kemudian generasi muda begitu. Nah, dari tema-tema yang ada di kelima ini tampaknya banyak yang relate begitu. Nah, nanti apa yang akan kita lihat, prediksi Anda dari debat kelima yang akan menghadirkan Capres di podium nanti dengan tema-tema yang relate dengan Gen Z seperti ini? Ya, saya kira betul ya, tema inilah justru yang cukup relate dengan sebagian besar pemilih barangkali ya, agensi, para pendidik, atau masyarakat-masyarakat yang terdampak dengan kebijakan-kebijakan dari tema yang debat Capres yang kelima ini. Saya kira itu menjadi sangat penting. Oleh karena itu tentu harapan kita bahwa debat kali ini betul-betul fokus atau optimal di narasi yang substansial ya. Bahwa delivery method, gimmick itu bukan tidak boleh, boleh saja, tinggal porsinya saja kan begitu ya. Tapi harapan kita setelah debat-debat sebelumnya, tentu masyarakat menginginkan ada narasi-narasi yang terbaik yang disampaikan oleh para calon presiden atau bahkan cawapres secara holistik gitu ya, sehingga ini memberikan gambaran preferensi bagi mereka yang terutama barangkali ya yang undecided voter atau swing voter, karena kalau bagi yang sudah sangat sangat yakin memilih, barangkali yang muncul nanti pembenaran atau penolakan terhadap narasi-narasi dari para paslon ini. Saya kira itu yang penting, substansi, delivery method juga menjadi sangat penting, etika menjadi sangat penting, dan harapan saya terjadinya dialektika yang membangun, dialektika yang sangat mencerahkan ya. Kompetisi itu boleh gitu ya, tapi jangan sampai jadi narasi yang konfrontatif. Saya kira itu penting. Oke, menarik karena kalau kita melihat seperti kesejahteraan sosial, kemudian ada juga ketenaga kerjaan, pendidikan, IT, ini kan yang dihadapi oleh permasalahan generasi sekarang yang mencari pekerjaan misalnya, kemudian dalam menghadapi atau mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, Bang Yan, kalau dari demografi pemilih atau penonton ya, audiens dalam hal ini jumlahnya seperti apa sih secara proporsi, secara persentase berdasarkan kelompok usianya? Ya, kalau berdasarkan kelompok usia kan kita sudah tahu ya bahwa Gen Z dan milenial itu kalau di total itu hampir 56%. Artinya dari setengah dari DPT itu diisi oleh anak muda. Terus kedua adalah karakter anak muda itu kan pertama mereka itu akrab dengan medsos gitu. Jadi hampir bisa dipastikan ini pemilu 2024 adalah siapa yang menguasai opini di medsos itu kemungkinan besar cukup kuat nanti di wilayah elektabilitas. Gitu. Terus yang ketiga, saya sepakat dengan wilayah gimmick itu kalau bisa porsinya itu diperkecil, substansi itu diperkuat. Namun belajar dari debat 1, 2, 3, 4 gitu ya, sepertinya gimmick itu akan menjadi senjata yang salah satu senjata yang utama gitu, selain di wilayah substansi. Kita lihat ya, misalkan positioning 01 Anies Baswedan gitu, pola menyerangnya itu dia konsisten ya, dari debat 1 terus debat 3 gitu, dan kemungkinan besar akan dilaksanakan di debat selanjutnya. Ya, terus kita lihat dampak dari serangan tersebut itu kebetulan kan menyerangnya itu ke 02 ya. Itu sentimen negatif ke 02 itu menjadi lebih tinggi. Sepertinya 01 itu paham betul bahwa tipikal dari 02 dalam ini Pak Prabowo adalah pola-pola yang reaktif gitu. Karena pola reaktif inilah sepertinya ini dimanfaatkan gitu, dan kubu 03 sepertinya paham betul tidak masuk dalam wilayah tersebut. Jadi kita bisa lihat ya, ini sentimen sentimen di debat antara Prabowo, Anies dan Ganjar yang terakhir ya. Di Anies di posisinya Ganjar terlihat beliau itu lebih tenang.
Makanya ada istilah beliau mengademkan malah dua tokoh yang saling berdebat itu. Gitu. Nah, Oke. baik lagi saya sepakat dengan Pak Dadang ya, wilayah substansi memang itu harus diperkuat gitu. Ya walaupun memang tidak bisa dipungkiri, apalagi ini debat terakhir. Basic dari medsos itu kan yang paling menarik adalah wilayah emosional gitu dan kontroversial. Makanya ketika dua wilayah itu muncul, itu publik tertarik sekali dengan hal tersebut. Oke, Dan kita tanya Pak Dadang. sepertinya, Menarik. Nah, ya, sebelum kita lanjutkan Mas. Bang Yan, nanti ada data yang akan kita bahas lebih lanjut juga yang kita tampilkan di layar saat ini. Tadi Anda menyebut soal emosional dan kontroversial, Pak Dadang, yang disebutkan Bang Yan emosional tadi. dan Ini kontroversial. apakah nanti yang akan kita lihat di podium nanti di debat terakhir ke sini? Karena ini menarik ya, antara di satu sisi memang kita tentu sebagai rakyat, sebagai pengguna hak pilih, ini mengharapkan substansi. Apa sih janji mereka yang dibumikan melalui debat yang nanti akan kita tagih begitu pada saat jika mereka terpilih. Tapi di sisi lain, gimmick itulah, kontroversial itulah yang selalu menjadi perbincangan di media sosial, yang diakui atau tidak itu justru akan membuat nama mereka diperbincangkan terus dan mungkin meningkatkan elektabilitas. Nah, apakah itu tadi terkait dengan emosional dan kontroversial tadi? Ya, memang seperti itu, Mas. Gitu. Saya waktu di debat pertama nggak terlalu bicara banyak ya, tapi berdasarkan data, ini kan kita bicara debat terakhir. Saya sudah Ya. bisa menyimpulkan sepertinya gimmick itu akan cukup sering nanti dimunculkan. Dan tanda-tanda itu sepertinya sudah mulai terlihat gitu. Kalau kita lihat ya, waktu 01 itu kampanye akbar di Bandung, Anies itu sudah mengatakan bahwa tanggal 14 itu adalah hari perubahan ya. Bukan hari pencoblosan tapi hari perubahan. Artinya sudah mulai 01 membuat frame begitu, dan itu frame-nya itu menggelorakan pendukungnya mereka. Dan itu sebetulnya wajar mengingat kekuatan dari 01 adalah kekuatan dari perubahan gitu. Oposisi antitesa dari kebetulan di Prabowo maupun sebenarnya di Ganjar gitu. Nah, positioning nomor 2 itu jelas dia menjalankan, melanjutkan gitu. Dan 03 itu percepatan. Makanya wajar ketika 01 dan 02 itu lebih head to head dibanding 03. Nah, 03 kekuatannya adalah dia sebenarnya punya keleluasaan untuk menyampaikan visi misinya. Saya yakin ya di debat terakhir nanti itu 03 itu bisa mencuri perhatian. Mengingat satu, pengalaman beliau di Gubernur Jateng itu cukup mumpuni gitu. 01 juga demikian. Dan yang agak lemah itu sebetulnya nanti di 02 itu ya, mengingat isunya isu terkait dengan kebudayaan, kesejahteraan dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, mencuri perhatian nomor 03 justru diprediksi karena pengalaman sebagai gubernur ya. Ini menarik, nanti kita akan bahas soal term atau kata kunci apa sih yang muncul di sosial media menggambarkan para capres ini, apalagi semua sudah turun ke lapangan ya. Kita melihat masing-masing sudah berkampanye dan bertemu langsung dengan pendukung dan simpatisan, dan seberapa berpengaruh ini nanti terhadap debat yang akan berlangsung pada hari Minggu nanti. Kita akan berlanjut dengan pembahasannya. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.